Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Kluivert usul lintasan lari di Stadion GBK dihilangkan. Menpora RI Dito Aryo Tejo bicara soal kunjungan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, sang juru taktik melihat akan lebih baik jika lintasan lari di arena tersebut dihilangkan. Kluivert sudah memulai tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia pada pekan lalu. Ia pun sempat meninjau Stadion GBK pada Senin 13 Januari 2025. Dito mengatakan Kluivert cukup kagum dengan SU GBK. Menurutnya pelatih itu tidak memberikan banyak masukan untuk stadion kebanggaan warga Indonesia itu. Robin Mirzola kode gabung timnas Indonesia. Robin Mirzola menarik untuk diulas sebab calon penyerang Juventus itu mengirim kode siap berkuat timnas Indonesia. Kabar sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia terungkap dari unggahan akun Instagram @blueversfootball. Menurut mereka, kakek dari pihak ibu Mirzola berasal dari Yogyakarta. Menariknya, Mirzola langsung memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia ikut berkomentar dalam unggahan itu. Sang pemain diketahui lahir di Belgia pada 8 Desember 2006. Saat ini ia berkostum Jong KRC Genk di Challengers Pro League atau Divisi 2 Liga Belgia. Deltras lolos ke 8 besar, Persibo tolak main. Laga antara Deltras FC melawan Persibo Bojonegoro pada pekan ke-14 grup 3 Pegadaian Liga 2 benar-benar tak berujung. Pertandingan penuh drama itu masih dengan keunggulan untuk Deltras. Skuad Persibo Bojonegoro hanya berada di pinggir lapangan. Sebelum duel yang dijadwalkan berlangsung pada 15.30 waktu Indonesia Barat, para pemain memilih menunggu di parkiran area stadion. Mereka juga enggan masuk ke ruang ganti dan pemanasan di lapangan. Tim berjuluk Laskar Angling Dharma itu datang menggunakan bus. Skuad Plus official Persibo kompak mengenakan kaos bertuliskan Justice for Sepak Bola Indonesia. Sebaliknya kubu Deltras tampak sangat siap melakukan laga yang hanya misalkan 2 menit tersebut. Seperti pertandingan biasanya, Haryono dan kawan-kawan melakukan pemanasan dan lain-lain. Pada akhirnya wasit pun meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Kedua kesebelasan secara bergantian meninggalkan lapangan. Sasana Grida terlihat jelas wajah-wajah kekecewaan para pemain Persibo saat menuju lorong stadion. Dengan kondisi itu, Deltras FC kemungkinan akan menang WO dan melaju ke 8 besar Liga 2. Bambang Pamungkas ajak Jakmania padati stadion. Di pekan ke-19, Persija akan menjamu Persita Tangerang. Duel itu akan berlangsung di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Bambang selaku manajer tim Persija memastikan pasukan Carlos Peña akan berusaha menampilkan performa terbaik terutama di laga kandang. Hal itu agar bisa meraih titel juara. Mantan pemain timnas Indonesia tersebut meminta supporter bisa memadati seluruh laga kandang Persija, baik itu di JIS, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Patriot Candrabaga. BP ingin tribun dipenuhi pendukung tuan rumah. Jadi saya mengingatkan The Jakmania, ayo hadir. Kita punya 9 laga kandang. Baik itu nantinya kami main di JIS, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau Stadion Patriot, ujar Bambang. Kalau kalian datang dan penuhi stadion, kita bisa berjuang bersama karena peluang berada di papan atas sangat besar, syukur-syukur juara, kata Bambang menambahkan. Boboto hujat Siro diminta untuk out. Persib Bandung dibungkam 0-2 oleh Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 17 Januari 2025. Ciro Alves adalah satu di antara pemain yang performanya cukup disorot di laga tersebut. Bobotoh menilai bahwa Ciro Alves tampil minor dan gagal memanfaatkan peluang yang ia dapat di pertandingan tersebut. Bobotoh merasa bahwa performa Ciro Alves menurun karena usianya yang bertambah tua. Tak sedikit bobotoh yang meminta Persib Bandung untuk mengevaluasi dan melepas Ciro Alves di akhir musim mendatang. Komentar bobotoh tersebut tampak pada unggahan akun Instagram terkini Persib Bandung pada Sabtu 19 Januari 2025. Sebagai informasi, Ciro
adalah pemain yang cukup berjasa buat Persib Bandung. Ia adalah satu di antara aktor di balik keberhasilan Persib meraih trofi Liga 1 pada musim lalu. Selama hampir 2 musim, Siro mengemas 95 laga untuk Persib dengan koleksi 34 gol dan 28 assist di semua kompetisi. Kabar para pemain diaspora tadi malam, Eliano kalahkan tim besar Belanda. Elkan Bagot bermain ketika melawan Huddersfield. Elkan Bagot masuk di menit ke-45 plus 10 menggantikan Matthew Pennington yang mengalami cedera. Sayangnya Blackpool yang sudah memimpin 2-0 harus menerima hasil imbang 2-2. Kendati begitu, cedera Pennington memungkinkan Elkan Bagot untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di Blackpool. Ragnar Oratmangun, penyerang andalan timnas Indonesia. Ragnar harus puas menghabiskan 15 menit di lapangan saat Dender menghadapi Cercle Brugge. Bukan karena tampil buruk, tetapi lebih kepada keputusan teknis tim. Ragnar harus dikorbankan untuk bergantian pemain karena rekan setimnya mendapatkan kartu merah. Di pertandingan tersebut Dender kalah dengan skor 0-1. Sementara itu Saine Patinama bermain full 90 menit buat timnya. KS Open Apes bermain di kandang sendiri, ia dan rekan-rekannya takluk dari RWD Molenbeek dengan skor 0-1. Nasib jauh lebih baik didapat Eliano Reinders. Ia resmi menjalani laga ke-100 bersama Pek Zwolle. Pada laga syarat tradisi melawan PSV Eindhoven, sang pemuncak klasemen Eredivisie. Meski tidak mencetak gol, Reinders membantu timnya meraih kemenangan 3-1 atas PSV. Pada laga lanjutan A-League, Brisbane Roar sukses meraih kemenangan atas Sydney FC dengan skor 3-4, sekaligus menjadi kemenangan pertamanya di musim ini. Sayangnya Rafael Strijk tidak mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan ini dan hanya menghabiskan waktu di bangku cadangan saja. Di manakah bonek makin menurun nonton Persebaya di GBT? Setiap tim, baik itu staf pelatih maupun pemain, sejatinya menginginkan dukungan penuh dari supporter fanatik. Dukungan langsung mereka di stadion dipercaya bakal membakar semangat pemain untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Kita ambil contoh Persebaya, di mana para pemain Green Force beserta coach Paul Munster tak pernah berhenti mengajak bonek maupun bonita terlibat langsung di Stadion Gelora Bung Tomo saat Persebaya menjalani laga kandang. Dukungan bonek mulai mengendur secara perlahan. Itu terbukti ketika Green Force menjalani pekan ke-19 di Stadion GBT. Menjamu Malut United pada Jumat 17 Januari, jumlah penonton hanya mencapai 5.200 orang. Ini merupakan jumlah paling sedikit ketika Persebaya menggelar laga kandang musim ini. Mungkin banyak faktor yang menyebabkan Persebaya urung mendapatkan dukungan penuh dari bonek maupun bonita. Salah satunya rentetan kekalahan yang dialami skuad asuhan Paul Munster. Tapi sepertinya itu bukan alasan. Pasalnya musim-musim sebelumnya bonek selalu ramai nonton ke stadion, baik laga big match maupun laga non big match. Peter Huistra rumor jadi pelatih Persebaya ganti Munster. Peter Huistra memberikan ucapan perpisahan setelah dirinya dipecat dari posisi pelatih Borneo FC. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan kesan mendalamnya bersama Borneo FC. Ia mengucapkan terima kasih untuk pemain, staf, dan supporter Pesut Etam yang tak henti memberikan dukungan. Perjalanan saya bersama Borneo FC telah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain, staf, dan tentu saja para supporter yang luar biasa karena telah menjadikan waktu saya di Samarinda istimewa, tulis Huistra. Selama berada di sana, Huistra berhasil membantu Borneo FC juara regular series Liga 1 musim lalu dan membantu tim mencapai final Piala Presiden 2024. Borneo FC juga mampu konsisten berada di papan atas meski saat ini harus terlempar ke posisi 10 klasemen. Kini muncul rumor pelatih asal Belanda tersebut bakal menjadi pelatih Persebaya seandainya Paul Munster dipecat seiring rentetan hasil buruk Persebaya kalah beruntun. Selanjutnya kita ke hasil BRI Liga 1 dan klasemen sementara. Bermain di bawah rintik hujan dan membuat lapangan becek, Persik dan PSS bermain imbang 0-0 di Stadion Brawijaya Kediri.
Sementara di pertandingan lain Arema FC yang udah punya pelatih bagus malah dipecat dan malah memilih pelatih turis Bromo gitu. Akhirnya ya kalah 3-1 atas Borneo FC di Stadion Batakan Samarinda. Ditutup pertandingan Persija Jakarta versus Persita Tangerang. Persija yang selalu dijuluki anak papa ini menang 2-0 atas Persita Tangerang. Tentu aja ini hasil yang sangat bagus buat Persija. Persija kini cuma selisih 3 poin aja dari Persib Bandung di puncak klasemen. Dan poinnya sama juga dengan Persebaya ya, cuma menang head to head nih Persebaya atas Persija. PSM Persik Kediri yang tadi imbang juga mengikuti di bawahnya, tapi poinnya udah lumayan jauh nih. Arema yang kalah ada di peringkat 10 diikuti Biak, Malut, Sleman, Semarang, Barito, dan di zona degradasi ada Semen Padang, Madura United, dan Persis Solo yang poinnya cuma 10 nih, baru main besok ya.